Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau jadi guru tamu di sekolah SMK Takeran dan mau tahu keseruannya kita ketika memberikan materi. Yuk ikutin terus. Oke, ini kita sudah sampai di SMK Takeran. Jadi kita diundang jadi guru tamu. Ini bersama Bu Mukti. Ini SMK Takeran. Nah ini dosennya wis teko. Dosennya. Halo. Ya. Tahu. Tapi kan disebutkan ada ISO sama diafragma sama ini loh alatnya ini si alatnya kamu cari di sini biar teman-teman bisa ngasih teknik digital marketing penting banget. Aku pas prakteknya ya. Maaf Mas, rambutnya ada Apa? Penuh benar. Saya aku tidak sama tuan. Aduh. Assalamualaikum. Apa tadi? Kenal semuanya, kita dari tim Safira. Khusus kali ini karena dengan saya ya, Winda. Biasanya teman-teman atau customer tuh manggil saya Mbak Safira. Padahal bukan Safira juga sih namanya. Safira itu nama anak saya ya Kak ya. Jadi boleh nanti kalau ketemu lagi lain waktu atau mungkin Kak nanti berminat magang di Safira Foto bisa panggil saya Mbak Winda gitu ya. Di sini kita ada Pak Muhajir. Ini yang tercinta kan ini suami saya ya. Terus ada Mas Bukhari. Mas Bukhari juga alumni dari SMK Takeran Kak yang sekarang jadi tim dari Safira Foto. Dia spesialis banget di videografi. Jadi kalau mau belajar boleh dengan Mas Fori ya. Sebenarnya Mas Fori ini semua bisa, foto juga, video juga bisa ya. Terus di sana ada Mas Ahmad Jazuli, ini salah satu ponakan saya juga penanggung jawab dari Safira Foto ya. Jadi biasa dipanggil juga Mas Jas gitu. Oke Kak, ada yang sudah tahu Safira Foto belum? Kalau boleh tahu, ada yang sudah follow Instagramnya mungkin? Belum? Nanti bisa cek ya di Safira Foto ya, biar kenal makin sayang gitu. Oke, gimana kabarnya Kakak hari ini semuanya? Semangat ya Kak ya untuk cari ilmu hari ini kita sharing. Kalau menurut kami ini ilmu mahal. Kenapa bisa dibilang ilmu mahal? Karena kita sudah pengalaman di puluhan tahun untuk di foto dan juga marketingnya. Seberapa penting sih belajar foto itu? Apakah menghasilkan? Ya, kita di sini sharing tentu saja juga akan memberi semangat karena foto dan videografi itu menghasilkan cuan gitu ya. Kalau bahasa kami nih para pengusaha itu bilangnya active income, tapi juga bisa jadi passive income ya. Apa sih sebenarnya? Jadi kenapa saya sampaikan di awal, sebenarnya kemarin kita mau sampaikan di akhir, tapi biar jadi pemicu semangat kakak semuanya ya. Kenapa fotografi ini apakah masih berpeluang sih ya di sekarang era sangat dinamis, apalagi sangat luar biasa, nanti disampaikan juga oleh Pak Muhajir gitu ya. Jadi kakak bisa dapat cuan dari foto ya, mulai dari sekarang kayak memang harus dipupuk deh ya kesenangannya. Mungkin pasti satu di antara atau semuanya punya ya interesting sama selebgram, mungkin YouTubers ada ya. Kak saya suka nih sama YouTubers ini, selebgram ini
pertama untuk menyemangati Anda sekalian. Yang kedua, kita akan berbagi ilmu. Berbagi ilmu apa sih itu fotografi sesuai dengan temanya. Kalau ngomong fotografi sudah pasti nanti akan lanjut ke videografi. Ini itu sebenarnya menjadi salah satu keahlian yang wajib Anda miliki. Karena apa? Anda sudah kadung nyemplung di jurusan yang sekarang ini Anda jalan. Oke, sebelum saya lanjutkan ke apa sih itu fotografi, ya ini mohon maaf profilnya terlalu muda. Ini profil mungkin 8 tahun yang lalu gitu ya. Nama saya Muhammad Muhajir. Saya lahir di Lumajang hampir 40 tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang saya mungkin Pak Lek jenengan atau mungkin Bapak jenengan gitu ya. Oke, kalau di zaman saya itu yang namanya komputer atau mungkin foto itu masih serba manual. Kalau ada foto berarti fotonya masih pakai film roll, ya. Ya mungkin saya seusia Bapak sampean mungkin ya, atau om sampean. Kemudian saya seorang driver atau arsitek. Saya bekerja atau punya usaha sebagai arsitek rancang bangun dan juga tukang gambar. Tapi saya bukan tukang lukis, saya hanya tukang lukis bangunan. Ya. Yang kedua, saya pernah menjadi instruktur komputer di MU. Ingat ya, MU bukan Manchester United. MU sekarang udah kalangan, jadi ya. Magistra Utama mungkin pernah dengar ya. Jadi sebuah lembaga pendidikan yang bergerak di bidang ya kayak inilah untuk keahlian itu. Salah satu murid saya ini Mbak Winda, jadi ketemunya di pas waktu mengajar. Kemudian saya juga pernah menjadi asisten dosen di ITN Malang karena memang saya kuliahnya di sana, jurusan arsitek, bukan arsitek, apa namanya, teknik sipil. Kemudian saya di MAN 2 Jember. Jadi pada nggak nyambung. Lulusan SMA-nya MAN 2 jurusan IPS, kuliahnya di ITN Malang jurusan bangunan, kemudian mengajar jurusan teknik informatika, desain komunikasi dan periklanan. Agak nyambung. Tapi sekarang jadi nyambung. Kerjanya apa? Rancang bangun rumah, bangun bangun kantor, rehab rumah, bikin desainnya ruangan dan lain-lain. Jadi pada intinya tidak akan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, apa ini? Masa yang belajar kalah dengan yang ngasih pelajaran? Oke, sekali lagi semuanya apa kabar? Luar biasa. Yes. Gitu dong, tepuk tangan untuk Anda semua. Baik, adik-adik sekalian, saya menyebut Anda adik-adik ya, karena Anda bukan murid saya, tapi hari ini otomatis Anda menjadi murid saya. Baik, adik-adik sekalian, Anda lihat di tangan saya ini ada sebuah balok atau kotak parfum. Ini mau nanti saya jadikan door prize untuk Anda. Ini parfum yang kekinian. Sama nanti juga ada door prize lain. Jadi saya kesini malah membawa door prize-nya. Oke, ini Anda perhatikan. Halo. Oke, semuanya kanan kiri depan, belakangnya enggak ada. Ini perhatikan. Kalau ini saya lempar, maka Anda harus tepuk tangan sekali. Lempar sekali, tepuk tangan sekali. Contoh, coba. Ayo, siap-siap untuk tepuk tangan. Jangan langsung tepuk tangan gini ya. Prof, ikutin alurnya. 1, 2, 3. Siapa yang lempar? Oh,
Ini contoh orang-orang yang kurang fokus. Oke, sekali lagi yuk. Nah, jangan takut salah. Ya, semuanya yuk sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yuk. Fokus. 1, 2, 3. Masih ada yang kurang fokus. Oke, sekali lagi. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk Anda semuanya. Adik-adik sekalian, coba kita lihat ke depan. Mohon maaf karena proyektornya juga terlalu gede. Apa sih itu fotografi? Ya, fotografi. Foto atau fotografi, kalau ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ini bahasa Jawa foto. Nah, ini mereka itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenyang ini? Ini agak maju sekarang, maju mas, maju. Ayo yang belakang itu maju semuanya. Mas, maju. Terus. Oke. Lagi ya, sini mas, maaf ya mas, maju lagi. Biar yang belakang itu enggak. Oke, HP ditaruh dulu. Saya tidak mau kejadian seperti yang kemarin-kemarin ya. Waktu saya jelaskan main HP ditanya tidak tahu. Ya, sudah. Sekarang gini, kosongkan dulu ya. Maksudnya jangan kosong pol ya. Jadi nanti tidak kesurupan ya. Maksudnya gini, ibarat gelas. Kalau penuh, kalau dimasukin air lagi kan penuh meluber ya. Nah, kosongkan dulu. Terima ilmu dari kami sehingga kalian gampang paham. Ya, ini konsepnya begini. Kita saling menghargai ya. Kalau kalian menghargai kami, kami akan lebih menghargai kalian. Ya, intinya saling menghargai, pakai akhlak ya intinya seperti itu. Jadi kalau kami menjelaskan, difahami, ketika kalian maju akan kami ajarkan. Seperti itu. Dan saya ulangi lagi, saya tidak mau kejadian seperti kemarin. Ada yang tidak paham kemudian guyon dewe, ya. Namanya ada yang namanya dia. Jadi guyon dewe, jahilin aja nih ya. Kalian boleh aktif jadi anak, tapi aktif itu kearahkan ke yang positif ya. Yang mutek kamera, atau mutek koncone ya. Gitu ya. Oke. Sekarang tadi ini saya akan menjelaskan lagi. Ini kan prakteknya. Kalau tadi kan teorinya tentang segitiga eksposur tadi, ya. Langsung lagi. Nanti dari Lightroom ini, dari segitiga eksposur ini lanjut ke lighting, makanya benar-benar diperhatikan, jangan sampai tidak bisa. Oke, ini di sini kalau ini kita pakai Lightroom ya kak ya. Jadi di sini ada shutter speed ya, aperture atau diafragma, kemudian ada ISO, ada white balance. Nah, kalau kemarin saya jelaskan sedikit white balance. Nanti ada tambahan picture style ya, itu yang agak rumit tapi tak jelaskan sedikit ya. Jadi shutter itu apa? Oke. Aperture atau f atau diafragma? Luas fokus. Apa? Luas fokus lensa. Bisa, ada lagi. Jadi fungsinya diafragma itu semakin kecil, semakin ngeblur ya belakangnya. Sama kayak gini, konsep pupil kita ini loh. Kalau sampean lihat ini, belakang ngeblur apa enggak? Kalau sampean lihat belakang, depan ngeblur apa enggak?
Nah, itu konsepnya diafragma. Seperti itu. Sampai sini sudah paham? Kemudian white balance atau ISO dulu, ISO itu kondisi ruangan. Kayak gitu ya. Kalau gelap mobilnya kemana? Agak besar ya, mencari cahaya. Kalau terang ya standar. Kayak gitu. Memahaminya seperti itu. Kemudian white balance. Nah, white balance itu kenapa ini Mas kok 4600 K itu apa? Bukan ribu ya, Kelvin. Itu suhu. Semakin dingin semakin kalau di sampai ke puncak kan biru toh. Kalau kondisi panas itu suhunya semakin tinggi. Normalnya ya di 4300, 4500. Akan saya praktekkan. Oke. Ini pakai model dulu ya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Bagi siswa-siswi yang sepatunya disita tadi pagi, segera diambil di lobi sekarang juga. Sekali lagi, bagi siswa-siswi yang sepatunya disita tadi pagi, segera diambil di lobi sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Agak geser ke sini. Oke, di sini aja. Oke, ini ada model teman kalian ya. Lihat ya. Jadi sebelum saya ke lightingnya dulu, saya kasih paham sampean semuanya di kameranya. Nah, jadi nanti tidak usah tanya lagi ya. Sebentar. Ini settingannya. Kalau pakai lampu, dengerin. Kalau pakai lighting, tidak boleh di atas 250. Tidak boleh di atas 200 shutter. Itu kan kecepatan mata berkedip kan. Coba gini sekarang, merem lama gini terus melek, apa yang terjadi? Apa? Burem, ada gelapnya kan? Gelap dulu baru jelas, ya kan? Itu sama shutter speed Kak. Kalau kalian shutter speednya rendah, itu begini. Nah, itu. Makanya hasilnya apa Mas? Kalau sampai sering motret shutter speednya paling rendah, hasilnya pasti ngeblur kan? Tidak fokus kan? Itu kayak orang ngantuk dulu uang laku yang menunggu kayak gitu. Ya, kenapa kita pakai logika Kak? Kalau kalian dijelaskan teori, susah nyambungnya. Nah ini menurut pengalaman pribadi kami, setelah 10 tahun lebih kita berada di dunia fotografi ini cara simpelnya kalian belajar, ya. Oke, sekarang shutternya kita bikin 180 atau 160. ISO-nya karena kalian pakai lighting, ya, kalian pakai lighting nanti saya tidak begitu akan menjelaskan tentang lighting terlalu panjang karena banyak modelnya ya. Intinya konsepnya lighting itu sama seperti flash. Jadi ini kan namanya softbox, ya. Kalau yang ini apa namanya? Payung. Payung ya. Oke, saya foto dulu teman kalian, kemudian akan saya jelaskan tentang konsep lighting. Ayo Mas, saya ke sana dikit. Nah, ini ya. Kalau jadi fotografer yang pertama kali kita pelajari apa lagi selain teknik? Selain posisi? Komunikasi. Kalau sampai jadi fotografer Mas, Mbak, maaf ya. Orang mengerti. Terus begini, apa ya? Nggak ngerti kan? Oke, nah begini cara komunikasinya. Mas, maju sedikit. Oh, oke, tegak badannya. Serong ke sini sedikit Mas. Lagi, serong lagi. Oh, tegak badannya. Oke, nunduk dikit Mas. Oke, pandangan kamera, senyum, gitu kan ya? Kalau Nggak tahu. teman kalian seperti itu kemarin, makanya saya arahkan komunikasinya. Yang introvert ada yang introvert yang nggak pernah ngobrol sama temannya ada banyak ya. Oke,
Diperhatikan ya. Ini sekarang akan saya foto. Ya, dengan settingan shutter speed 160, f-nya 8,0, ISO-nya 100. Kurang apa hasilnya? Sudah normal apa terlalu cerah? Terlalu cerah. Berarti apa yang diturunkan? ISO. ISO-nya sudah mentok di 100 kok. Ayo. Shutter speed. Nah, shutter speed nanti oke, kita naikkan shutter speed ke 260 atau anu ya, 600. Itu ya. Coba ya. Loh, kenapa? Kenapa? Karena kenapa? Ini ya, Om. Gitu ya. Paham berarti ini? Oke, berarti harus berapa biar udah hitung separuh gitu. ISO-nya jadi berapa? 200. Kan tadi kalau ISO-nya 100 berapa? 160, hasilnya masih terlalu terang. Apa yang harus dikecilkan lagi? Kalau ISO sudah tidak bisa. ISO sudah bisanya di 100. Kemudian shutter speed-nya di 160. Apa yang dibesarkan atau dikecilkan? Aperture. Berapa jadinya? 10. Lebih tinggi apa lebih rendah? Tinggi. Berapa? 10, 11? 10 ya, coba ya. Oke, Mas, mundur lagi dikit, serong sini lagi bergaya dikit dong. Nah, ojo sholat. Enggak, mundur sedikit. Oke, senyum. Nah, ada perbedaan? Hasilnya gimana? Oke. Udah bagus ya ini ya. Standar lah ya. Oke, Mas silahkan duduk saya boleh. Oke. Sudah paham sampai sini fungsinya shutter speed, ISO sama diafragma? Mas paham? Paham ya? Insya Allah. Sini Mas, sama di sini Mas. Biar pahamnya. Nah, lagi kok butuh api lah motor Mas sampai ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ayo, sebelum saya lanjut. Boleh. Oh, ada pertanyaan. Padahal saya mau menjelaskan ini loh. Apa namanya? White balance. Yang tanya dia tadi. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap sudah paham semua. Paham? Paham ya? Jadi nanti sampai di kawan guru nih untuk dokumentasi harus apa? Siap. Bisa. Sekarang gini, nah konsep lighting, karena ini fotografi itu jadi kesatuan dengan lighting. Fungsinya ini tahu. Untuk apa ini Mas? Payung. Melindungi kita dari hujan. Apa? Fungsi payung. Gini. Ini lampu ya. Ini kalau lampu begini, apa yang terjadi? Hasilnya keras apa soft? Soft. Kalau ini begini, hasilnya kenapa? Soft. Itu fungsi payung sama softbox sama enggak? Beda. Apa bedanya? Betul. Ya, pinter sekali ya. Jadi gini Mas, ini biar kalian jelas konsepnya benar-benar diperhatikan. Kalau ini dimasukkan ke lampu ini, ya, ini bisa multifungsi Mas. Ya, dia dibalik bisa, ya, begini bisa. Kalian di event wedding misalkan, ini makanya banyak yang pakai ini kan. Bisa juga ketika hujan dihadapkan ke atas untuk biar enggak ada ya, gitu. Jadi kenapa pakai yang ini? Dia multifungsi, bisa diarahkan ke depan, ke belakang, hasilnya sama. Tapi terlalu keras kalau begini. Kalau begini dia soft. Kalau ini bedanya, nggak bisa ambil yang belakang, fokusnya di depan. Jadi dalamnya ini kan kayak ada aluminiumnya loh guys. Ya, dia menghantar untuk cahaya biar lebih maksimal, utuh jadinya kan gitu.
Paham sampai sini? Mas, kenapa kok ada lampu di belakang sini? Ini untuk apa, Mas? Ini kalau kalian tahu ini, kalau cahaya belakang terlalu terang itu apa namanya? Nah, ini sebagai backlight. Nanti bisa dihadapkan ke sini, tergantung selera atau seni kalian masing-masing. Ini bisa dibuat seperti ini, cahayanya muncul, ini dibuat seperti ini belakang biar warnanya biru. Tuh, contoh hasilnya. Nah, kayak gitu ya. Itu backlight. Kemudian loncat lagi ya, sampai sini lighting sudah paham? Sudah? Berarti sekarang tadi kan sampai tanya white balance. Nah, Mbak silahkan. Nah, iya Mbak, sama tak jadi komputer. Ini kita praktek white balance. Ya. Habis ini ada picture style bonus ya. Serong sana Mbak. Oke, agak mendekat lagi sini sedikit. Lagi. Stop. Oke, tegak. Pose terserah ya, mau gimana ya. Oke, sekarang kita pakai white balance-nya. Berapa nih white balance-nya? White balance-nya itu ada manual, ada flash, ada floor scan ya. Ada tungsten, cloudy, shade daylight auto. Kalau kalian pemula motret di acara, misalkan di acara berjalan ya, maksudnya kayak event dan lain-lain. Kalau masih bingung tentang ini, pakainya auto aja. Ya. Kalau nah ini kan Kelvin ya. Sekarang kita pakai Mas, suhunya digedein. Kita pakai berapa? Coba ya, ditinggikan ya. Kita pakai sorry keren ya. Ya bentar. Kita coba 6.000 ya. Nah 10.000 kepanasan. Ya senyum. Agak mendekat sana. Oke. Nah, apa yang terjadi? Penyakit kuning ya. Oke. Jadi gini Mas, kalau materi white balance adalah bla 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 ya. Karena ini kalian kalau jadi fotografer nggak butuh itu. Ya, itu sekolah yang mengajarkan. Kalau kita white balance itu intinya settingan kamera yang membuat hasil itu menjadi lebih bagus atau baik. Oke, sekarang kita pakai yang tungsten itu dari tadi ya, namanya menarik soalnya. Tungsten light ya. Oke. Iya. Apa yang terjadi? Biru. Berarti ini bisa kita pakai di kondisi seperti apa? Panas atau kondisi TRP warna kuning abang. Ya, kalau moto itu pakai LED, pakai lampu, kondisi ruangannya merah atau hijau atau merah atau kuning, ketika motret warnanya apa wajahnya Mas? Nah, mainnya di mana? Itu ya. Atau pakai yang Kelvin itu tapi direndahkan sampai tidak ada yang bisa merendahkan lagi, gitu ya. Masih mau coba yang lain? Apa sudah paham sampai ini white balance? Coba yang lain. Nggak tahu juga. Oke, sebenarnya gini, ini jauh dari konsep kita, tapi karena ini sudah kita bagikan ke teman-teman kalian, akan kita bagikan. Karena kemarin ada yang nanya ya tentang apa itu white balance Mas, saya masih bingung. Oke, white balance itu ada di sini. Bentar ya. Nah ini white balance. Kenapa Mas kok ini 4.500K? Apa itu derajat K itu? Apa K itu? Ada yang tahu? K itu Kelvin Mas. Jadi suhu tidak apa-apa, saya apresiasi menjawab lebih baik daripada dijawab. Itu ya. Jadi ini tuh suhu yang dihasilkan nanti, yang bisa disetting. Jadi semakin rendah, semakin apa? Kalau suhu itu semakin rendah semakin dingin. Berarti ada jalan K
kalau kalian di luar, kalau pagi-pagi cerah, pasti efeknya biru toh. Ya, cerah gitu toh. Sama kayak gini. Habis ini akan saya tunjukkan hasilnya. Semakin tinggi, bagus, semakin panas, semakin kuning atau memerah. Ya, oke, kita coba pakai di 2900 ya, coba ya. Saya oke. Kita coba ya. Nah, apa hasilnya? Paham sampai sini Mbak white balance itu Mbak? Paham? Paham ya? Saya anggap paham ya. Kalau tidak ada tanya ya. Mas, sekarang yang kata sampean kalau dibesarkan, coba kita pakai 6.300. Apa yang terjadi? Nah, itu ya. Jadi itu white balance, Mbak, Mas. Jadi itu nanti akan kalian gini, kalau kalian belajar ini tidak nanggung-nanggung ya, masih banyak lagi tentang settingan kamera di dalamnya. Makanya kenapa kalian harus benar-benar paham ini. Gini, pengalaman itu tidak akan terulang 2 kali. Jadi ketika kalian sudah punya pengalaman tentang fotografi ini, suatu saat kalian akan masuk basiku kan tidak ngerti kerja dari kok sampean, akan berguna suatu saat, meskipun bukan sekarang. Makanya benar-benar diperhatikan, benar-benar disimak. Nanti ketika praktek terus gak usah kakean kapon, sudah tahu caranya, ya jebret hasilnya seperti ini. Kemudian diingat-ingat untuk settingannya ya. Jadi nanti ketika kami acak, kalian tidak bingung ya cara mengubahnya, posisinya, komposisinya berapa, ISO-nya berapa, shutter speed-nya berapa. Oke, kita coba white balance-nya kita ganti yang ada banyak macam ini. Ada auto, ini auto kalau sampean masih pemula punya kamera, white balance-nya diatur auto saja biar tidak bingung. Kemudian kalau yang daylight itu ya kalau di luar ruangan ini daylight sehari-hari. Ya. Kemudian ada shade, ada cloudy. Kalau cloudy ini mendominasi ke awan. Ya, kalau awannya pas lagi biru-biru bagus-bagusnya, kemudian difoto, itu akan menghasilkan warna birunya itu ketimpa kuning sedikit untuk bentuk awannya itu biar lebih jelas. Sekarang tungsten kita coba ya. Oke. Nah, sama ya kayak tadi ya, suhunya rendah. Ini itu seperti template. Jadi kalau kalian ada di tempat yang misalkan kamu jadi fotografer wedding suatu saat ya. Kemudian ketika foto dekorasinya atau teroknya itu warnanya merah atau kuning, pakainya yang tungsten atau pakai Kelvin tadi cuma direndahkan seperti itu. Itu white balance Mbak Mas ya. Kemudian langsung saja. Mohon izin kepada Bapak Ibu guru yang masih di kelas. Pengumuman untuk pengumpulan infak Jumat diharapkan kepada ketua kelas atau perwakilan kelas bisa mengumpulkan di ruang OSIS sekarang. Sekali lagi, untuk pengumpulan infak Jumat diharapkan kepada ketua kelas atau perwakilan kelas bisa mengumpulkan di ruang OSIS sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai sini ada yang masih belum paham? Terakhir ya, terakhir tentang picture style. Jadi
Oke, diperhatikan. Ini di menu kamera itu ada yang namanya ini white balance, custom WP dan lain-lain. Kita akan bahas picture style. Nah, di sini picture style, nah itu ada banyak. Ada netral, ada faithful, monochrome. Nah, kalau yang Kukulovenia, foto KTP, Indian Summer ini tambahan sendiri. Jadi kalau kakak tahu, di kamera ini bisa kita install picture style. Misalkan sampean bikin sendiri, ada settingannya, nanti lebih lanjut. Kalau mau tentang picture style bisa hubungi kami saja ya. Cara membuatnya. Jadi ada settingannya di sini. Jadi kalau Indian Summer itu nanti daunnya jadi kuning. Kalau monokrom itu langsung jadi hitam putih tanpa mengedit. Kita coba langsung picture style yang monokrom ya. Jadi kalau di Instagram picture style itu kayak filter, itu ya lebih gampangnya. Oke, akan kita coba. Nah, Mas Wadi sama-sama saya. Oke. Nah, itu ya. Paham apa itu picture style? Seperti filter yang ada di HP-nya kakak-kakak. Kayak gitu, cuma sedikit rumit. Juga bisa diinstal juga di kamera kita masing-masing. Ya, oke. Karena waktunya sudah jam 9, mulai praktek. Siapa dulu yang mau praktek duluan? Silahkan, yang merasa sudah bisa. Kan sudah paham semua. Saya tanyakan tadi sudah paham semua. Ayo, siapa duluan yang mau praktek? Mas, sekarang berpasangan, cari pasangannya masing-masing kan Mas, berpasang-pasangan. Taruh sopo sampai Mas, kami di sini aja ojo-ojo, kayak apa? Kayak bedek ya. Sudah ketemu pasangannya? 1, 2, 3, 4, 1. Ada yang sama cowok 1. Ibu, bertiga nggak boleh ini. Benar. Sama-sama Mas, sama-sama. Mbak, berdua aja yuk, langsung. Kami modelnya, ini fotografernya, kebalikannya juga nanti. Satunya sama juga. Karena tapi cowoknya juga ganjil. Cowoknya ganjil apa genap? Ganjil 1. Sama cewek ya, yang 2 ya. Mbak, apa? Yuk, segera yuk. Terserah siapa saja. Kayak pakai kacamata aja, enggak apa-apa, Mbak. Mbak langsung, Mbak. Enggak apa-apa, enggak dijodohkan kok. Cuma disuruh jadi model sama fotografer ya. Oke. Kacamatanya dilepaskan. Oh, oke. Oke. Coba dulu ya. Ya itu 3 kali tuh. Iya. Diingat-ingat kan tadi shutternya berapa, ISO-nya berapa. Kakak sedikit sudah paham kamera. Oh, oke, gimana? Oke, style. Mau pakai juga. Nah, ini. Sama-sama mau pakai. Mau coba dulu, silakan. Diatur modelnya ya, makanya tadi ilmu apa? Komunikasi. Nah, gimana? Ayo. Kurang gimana? Gayanya gimana? Ayo, harus dapat. Oh. Tidak. Masih biasa berkomunikasi. Ingat ya konsep lightingnya ya, ada di mananya. Kurang padat kan Mas, ini gini, lighting ini bisa sampai berubah-ubah loh ya. Mas, aku pengen ini benda ketok, harus ini enggak apa-apa. Mas, saya pengen backgroundnya yang merah, merah campur hitam, taruh di sini. Nah, gitu.
Ya terserah sampean mau dibuat bagaimanapun sekreasi mungkin karena nanti akan kita kasih hadiah loh ya menurut saya. Makanya kalau praktek jangan asal pokok jebret pokok ganti ya. Kesempatan modelnya mau pegang kamera nggak apa-apa. Terserah mau dibuat gaya seperti apa. Tapi kalau lightingnya agak sebelah sini malah jadi modelnya kan di sana gitu ya. Enggak apa-apa. Keren mas potongannya jangan lupa ya lampu yang ada. Sebenarnya ada yang mau ditanyakan? Ini dan boleh aneh. Tangannya kebalikan dan. Jadi wajahnya sampingnya biar kelihatan. Tangan yang kanan di bawah, tangan yang kiri di atas. Nah, wajahnya biar kelihatan. Kameranya juga ditarik. Ibu, atau pegang gini mas, pegang gini nggak mau mas, atau pegang gini, benda ibu. Ya nggak mau, boleh bang. Karena lightingnya akan di sebelah mana, sama harus paham ya. Coba dulu nggak apa-apa ya. Ya. Coba dulu nggak apa-apa. Iya. Ini ditutup tangan. Lightingnya di sini. Jangan lupa konsen lighting. Nah, itu. Makanya ya modelnya bisa sampai jadikan foto profil nanti. Jadi gini maaf ya kak, kelas fotografi seperti ini kalau kalian tanya langsung aja, saya tidak promosi di mana. Jadi di Malang itu ada Dodi Bening, Dodi Bening fotografi. Belajar seperti itu, satu orang bayar 10 juta cuma 3 kali pertemuan. Makanya saya berani share seperti ini karena kami menghargai SMK Takeran. Banyak yang minta kami untuk mengisi kelas-kelas seperti ini, kami belum terima. Khusus SMK Takeran. Karena dari dulu dari awal SMK Takeran itu ngasih siswa yang itu ya. Jadi benar-benar dipahami, dipelajari. Ya daripada bayar 10 juta ya. Takut itu enggak mas? Terserah mbak mau gimana sampean sebagai customer. Terserah. Ya kayaknya be. Ya. Kita masih ada waktu. Bisa. Kurang cerah. Nanti modelnya kayak mepet mas. Coba. Nah, gitu. Kalau besar kan nggak apa. Mau dibuat berapa mas? 4,5. Gitu ya. Gitu. Oke. Atur. Oke. Oh belum di oke dulu. Di oke. Nah, sudah berapa 300?
Oke. Itu sudah cukup? Masih apa? Absen berapa? Absen 6. Kodenya 15. Soal lighting. Yang bingung di mananya? Nah, atur kecerahannya. Kalau lighting itu Mas bisa diaturkan dari sini juga toh. Standarnya lighting itu berapa? Misalkan sama di event 4,5, kanannya juga 4,5. Sama, gini Mas. Ya, biar sampean lebih paham lagi. Yang mau sampean tanyakan lighting ketika apa Mas? Apa? Coba, yang masih sampean bingung. Yang backlight. Fungsinya backlight. Penataannya. Gini Mas, ini sebagai kan tadi kan kalau fotografi itu seni mengambil gambar. Ya, ini seninya. Jadi kalau sampean ini diperhatikan semuanya untuk lightingnya biar semakin jelas. Jadi ini kayak center Mas, cuma dia kan tidak langsung menyinar kayak gini. Maksudnya gini, sama-sama menghasilkan cahaya, cuma dia kan berat gitu tau. Kalau ini kan nyala terus. Jadi mainnya logika biar segera paham. Kenapa kok harus begini? Kenapa kok di sini tidak kami kasih cahaya? Biar berdimensi. Kenapa kok di atas ini lampunya? Biar enggak gelap. Ya, kalau gelap itu aja itu masih naik. Kayak gitu ya. Masih belum paham? Ini, Mas, kalau ini dibalik gitu. Oke, coba Mbak sekali lagi biar tambah paham Mbak. Bagus, gak apa-apa. Kalau memang gak paham, tanya aja. Kurang turun. Oke. Semakin kalian mengulik itu apa lighting, semakin paham, itu semakin mudah kalian ketika ada di suatu event atau request customer, aku pengen kayak gini. Jadi mikanya bisa ganti-ganti warna. Yang suka warna ungu silahkan. Tidak ngaruh Mas, sama hasil sampai tidak ngaruh. Ini untuk fokusnya saja. Kan kalau gelap fokus kameranya susah. Ini fokusnya. Kalau diturunin susah Mas. Makanya konsep lightingnya kita jual seperti ini biar hasilnya langsung muncul. Gimana nanti? Untuk fokus kamera. Coba sampai fokusnya susah. Kayak gitu ya konsepnya. Lalu sudah enggak otomatis enggak dipakai karena lightingnya sudah besar Mas. Jadi ini seterang apapun enggak bermanfaat. Ya kalah ya. Kayak gini Mas konsepnya. Ada sensor. Ini kan ibarat lampu yang itu. Ketika dikasih ini berfungsi nggak? Itu. Paham? Ya wis. Biar tahu hasil bedanya berapa, gimana. Saya coba foto. Senyum Kak. Pakai dulu foto ini dulu. Beda hasilnya, lebih mantap. Wah, warna merahnya. Seperti itu. Sudah paham? Oke. Mau lagi sudah ya. Kasihan yang lain. Ya sekarang sampai Mbak. Lu udah bisa sampai pasangan itu kok ya. Udah aku langsung ajarin Mbak. Oke. Oh iya boleh. Biar merah ya. Oh ya Bapak Ibu fotografer. Terusnya kayak ya. Bisa diekspor ya. Ayo, guys bebas. Terakhir ini guys, kesempatan terakhir. Ayo. Sudah? Kurang menyebar ya? Kenapa? Karena lampunya terlalu besar yang banyak. Yuk, selanjutnya Mbak, silahkan.
silakan. Yang lain langsung ya, yang merasa bisa, aku langsung bisa ya. Karena ujung-ujungnya, sama dari model. Karena ujung-ujungnya kalian akan maju juga, sing bareng dulu ya. Tangannya sampai keles ya. Yang lain siap-siap loh ya, ojo sampai gerotas ya. Buat berapa Mbak? 100 sampai 200 sampai 500. Berapa ini hasilnya? Mau dibuat berapa? Cek dulu. Mas mau pegang kamera nggak modelin? Yang keren. Pegang kamera begini saya. Ini yang jalan kan mau modelin kok. Potong masa dari sini katanya suaranya sini. Terus ini pindah. Nah, seperti ini. Waduh, potongannya gitu. Ini kalau sampean mau zoomnya ini, tangannya yang kiri pegang ini, yang kiri. Nah, maka masuk ke tangan, jangan foto, kita mas, ya. Kalau bolehnya mana di belakangnya apa di sampingnya kak? Di belakangnya, oke. Yo, langkah. Ya mas, yang ada kameranya. Nah, yo. Sampai lagi kesempatan. Ulangan paham berarti tangannya jangan sampai kepotong mbak, karena organ tubuhnya lesu. Jangan sampai kepotong. Bisa lesu nggak? Nah, kalau lesu sampai cek dulu, nah baru lesu dulu. Oke, senyum gitu mbak. Ini lihat ya, ketika kalian nggak paham, ya, belum paham sepenuhnya, menurut apa ini ya, yang seperti kemarin banyak sampai basah kamera ya. Makanya dipersiapkan.
persiapkan sungguh-sungguh ya. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa, kalau nggak paham bilang nggak paham. Sudah mbak ini hasilnya. Oh, keren mbak. Ya. Bisa mana? Sabun. Ya, atas nama siapa? Selanjutnya, nggak usah ditunjuk wis yang merasa mampu segera. Ayo, waktu kita nggak banyak. Kita setengah 12 mau nggak mau harus berhenti loh ya. Jumatan kita nggak boleh setelah Jumatan nggak boleh ada acara lagi. Ini telur aku kan balik ini. Amin sih tadi model bapak. Sudah dulu. Tuit. Oh, makan nangis. Tadi modelnya Mas Amin. Mau sampai buat berapa shutter speednya Mas? Mas mau dibuat berapa shutter speednya? Aperture-nya, ISO berapa? Bisa sudah bisa nyetingnya. Caranya dirubah berapa shutter speednya? Tapi berapa settingnya ingat? 160 ya, dirubah. Putar dari sini. Oke, sudah. Kalau berubah ISO-nya tidak dulu, ini dulu arahkan ke bawah. Adjust dulu. ISO-nya apa sih? ISO itu diafragma. ISO-nya berapa? Kalau ISO-nya arah ke bawah. ISO-nya berapa? Itu berapa dulu? Cukup. Nah, oke, cek dulu. Diatur modelnya. Udah itu punya kemas, jarakkan udah itu bikin sini. Oke. Ganti gaya, tinggal satu kesempatan. Lampunya mau dibuat main ke lampunya. Ini apa ya? Yang bagus pepotongannya, jok kanan kiri ini tidak sama. Nah itu zoom pas lo mas kanan kiri ini. Sudah, tapi yang mana yang mau dipakai mas? Yang itu apa sebelumnya? Hasilnya? Ya kamu sendiri hasilmu. Yang lebih bagus yang mana? Oh ya. Asep. Namanya siapa Asep? Oh Nur Samsudin. Nur itu Cahaya. Habis ini cewek siap-siap. Sudah bangun belum Mbak? Oke, kita tanya. Ini waktunya nggak bisa berapa lama. Mbak Usman sama mana pasangan?
Pede. Ini modelnya jadi brotos malah nih modelnya ini. Habis ini siapa Mbak yang harus maju habis ini? Yang cowok. Panggil aja. Bawa kamera Anda. Diingat-ingat ya, shutter speed-nya berapa, ISO-nya berapa, aperture-nya berapa. Diingat-ingat settingannya berapa tadi? Ya, ISO-nya berapa? Bingung. Ingat gak? Settingnya berapa?
Kembali lagi kesempatan ganti gaya terserah. Mas bro, mas, oi, mas bro. Akan ceblok mana? Sudah itu, tambur. Sudah 3 kali sudah. Yang mana kak? Misalnya, yang mana? Yang mas. Nih. Ya. Ayo lanjut. Bang, si bos itu ya. Kayak aku jesen. Dia ingin yang ngurus kipas. Akhlaqu wa sifatuhu subhanallah. Apa? Masa? Ini gini. Hah? Tapi saya rekod terus. Rekod terus. Ya Allah. Jangan ini pinter-pinter. Dia apa cocoknya magang sisa Surabaya. Konten pancel ngono-ngono lumayan kan. Ini udah harus kecil cuma manut-manut. Iya. Segitu ya Mas. Bisa jauh. Iya, misalnya kalau gini mas, shutter speed 60 itu resiko untuk sampean pasti tidak fokus hasilnya. Pasti ketika sampean itu jebret ono sing kayak gini loh, ya konsepnya loh. Adik mati dulu tak kenal mesti tak ajar itu karena langsung tak lepas loh jadi master wedding Arya meskipun Arya gitu-gitu bisa banget itu Arya saya berkah gak pernah tahu Andika tahu sering kalau beda konsepnya mas, simple enak, naik TV order malah enak ya. Iya, maksudnya selecting ini sama settingan pas order. Di order mas, sekarang itu foto ada yang pakai lampu, pakai lensa ya. Kayak gini. Kalau di order settingannya seperti ini. Nah itu hampir sama nggak settingannya sama kayak yang pakai lighting. Gini, sampean mau pakai softbox apa pakai payung gitu aja konsepnya. Kalau saya di order pun saya pakai softbox tapi yang betul-betul. Tapi
tapi nggak yang reflektor itu atau aneh ya ini sopo kayak gini cuma bentuknya bulat dan lampunya pakai lampu flash kayak gini cuma yang charger itu harganya itu sekarang sekitar 8 sampai 12 juta artinya sudah berdua fisiko namanya tidak usah bawa listrik langsung diceplok baterai ini hasilnya hampir sama besarnya jadi 1 kali baterai itu 1000 kali jepret dulu pernahnya cuman sebelum ini yang terus dalamnya ada yang apa itu kayak jaring-jaring pemancar cahaya. Untuk cahaya biar nggak terasa sama aja sebenarnya. Begini loh mas, konsepnya gini kalau sampai nggak akan paham, kalau sampai nyoba, nggak bukan, dia nyoba juga. Tapi logika yang saya pakai tadi itu, memang punya HP tahu mana? Yang semakin dekat cahayanya. Gini, kan beda gini. Iya. Ini yang belakang udah ada sama matahari Bayang, mesti bayang semua. Kalau saya bilang kalau lampu yang ada payung kan depan pemantulan. itu soft itu yang cukup pantau Soft. Kalau reflektor itu tetap pakai lampu utamanya yang untuk pantulan cahaya fungsi reflektor ini itu mana artinya harus minta tolong payung ini reflektor ini objek ini cahaya kalau tak ini pantul saking apa kalau dipantulkan ini kok warnanya ikut merah kalau putih jadi kalau sama outdoor jajan outdoor sampai minggu styrofoam taruh samping langsung berubah. langsung tidak wajib gini mas, tricky memang lighting itu semakin internal lighting semakin bagus. Coba cari 2000 saja kalian hasilnya hampir sama kalau yang simetrik betul Cuman memang penempatan sama settingannya ya. sama kecerahannya itu agak susah. Kembangannya gini mas, kalau kenapa kok saya pakai metode logika yang kamu ajarkan itu kalau cuma istilah elektro itu lalu ke itu apa itu ke itu apa Gak paham. jangan kira kita menyampaikan materi itu kita tidak merangkum materi ya itu kita merangkum sedemikian rupa supaya kalian tanya atau di benar kalau intens belajar berapa kalau di grup saya berani mengeluarkan ini ke SMK dari dulu dari mulai setelah sekolah lain 4 sekolah loh mas minta sudah Bendo sampai ke sana itu satu kompi ke sana Pelatihan di sana. enggak ya dia ingin tahu studio pengen mau bikin studio Safira kenapa kok Safira mesti jadi tujuan karena maaf ya mas di Safira tidak jaringan kan ya saya tidak berbeda yang lain kebanyakan ya jadi di Safira itu pertama diajari ngedit dulu kenapa kok diajari ngedit dulu kenapa
kalau hasilnya pas-pasan. Jadi konsep apa yang masuk ke Safira. Nah, jadi ketika kamu jadi fotografer sudah bisa ngedit nih, kamu akan tahu kok tak ada ini, tak buat seperti ini. Dia udah tahu kok tak ada kalau balon sih, beda. Aku bakal kayak akan tertuang. Tapi kalau jadi fotografer dulu, ya bisa juga sebenarnya. Cuma akan malas pasti nyari freelance editor. Ya. Paling mentang tempat Lightroom. Saya tidak jarang pakai Lightroom. Pakai Lightroom hanya untuk live. Biasanya Pakai Photoshop. Total Photoshop. Saya dulu malah jadi fotografer. Saya itu editing. Jadi indoor, jadi kamu indoor foto indoor Paris itu kita kemas itu sampai viral karena ada konsep kemudian ada konsep seperti kita tidak ada dipakai ya ada pakai dulu 2015 sekarang harus pakai foto jadi gini mas dulu itu foto sekali foto 75.000 kalau dulu 350 dapat 40 sudah cetak 2.900 emang jadi dulu perkiraan orang kan sudah tidak tuku buya tidak tuku kecapnya jadi kalau kamu nanti punya usaha ya ibarat seperti instan mudah dijangkau hemat pasti mudah kayak skincare MSQ itu sudah ada krim ada krim dipakai kayak 350.000 ya meledak banyak usaha itu yang memikirkan orang itu suka ribet mas sekarang terima aja. Ini teman-temanku sebenarnya yang semua cuma sekedar bisa tidak bisa mau tanya kalau kemarin coba kan antusias bisa cerita jadi kita posisi yang ini cuma kalau dia percil tapi tak pegang percil tak pegang jadi yang lain percil itu sudah ada ini kan tidak masuk saya yang lain sambil belajar ya tapi ketika maju langsung bisa lihat dari teman-teman itu kan ada settingannya settingannya seperti bahasa ini sebenarnya berapa ini ya
Biarin gitu. Mengantuk nggak tuh sih? Mulai gitu. Nabrak sama. Kiram. Kayak temen. Murah lah. Pak mau terbang tererang makanya. Angkat sekolah ya. Kena lakukan dagu 2 cm. Tangan kiri nabrak. Merak apa ditabrak? Oh ya. Merak. Cah ora. Lah ya ujar. Namanya musibah ya wis ganti. Tah perempatan ngarep rawan. Terus bolak-balik ning kono. Nak iso lagi ki perkara nyebrang. Iso lagi ki masih. Sudah. Ki memorine piro? 55 menit. Tangan apa? Cekrek. Iya. Kurang ngezoom. Potongannya kapan? Ini
Jeglok mas. Mau jeglok.